الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-7 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian salah satu di antara dua kelompok, yakni kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu, atau pasukan perang orang-orang Quraisy yang baru saja keluar dari Makkah dengan persiapan lengkap, dengan alat tempur yang luar biasa, yang jumlahnya lebih dari 1000 orang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan salah satu di antara keduanya dan pasti akan diperoleh. Dan Allah menjanjikan satu dari dua. Wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum, dan kalian berharap bahwa yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki persenjataan, tidak siap perang, itu yang kalian harapkan untuk kalian dapatkan, yakni kafilah dagang. Karena memang kafilah dagang ini sedianya memang bukan untuk berperang. Senjata yang mereka bawa sekedar untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyerang. Wallahul musta'an. Ini yang kalian harapkan, dan juga memang ini yang kalian lakukan sejak keluar dari kota Madinah menuju sahilil bahar. Ini yang kalian inginkan, dan ini tujuan kalian. Ternyata begitu kalian keluar, kondisinya lain. Barakallahu fikum. Yang kita akan bahas kemarin, boleh jadi apa yang kalian senangi, boleh jadi apa yang kalian benci, justru itu baik untuk kalian. Dan boleh jadi apa yang kalian senangi justru jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takun lakum. Kalian berharap bahwa kelompok yang tidak memiliki persenjataan dan pasukan itulah yang kalian hadapi atau kalian dapatkan. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menegakkan Islam, memenangkan Islam, wa yaqta'a dabiral kafirin, dan untuk barakallahu fikum memutuskan kekuatan orang-orang kafir. Subhanallah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah melihat pasukannya hanya terbilang 300 orang lebih sedikit, dan pasukan musyrikin berjumlah 1000 orang lebih, jumlah yang sangat tidak berbanding. Barakallahu fikum. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anjiz li ma wa'adtani." Ya Allah, penuhilah apa yang engkau pernah janjikan kepadaku, bahwa engkau akan memberikan kemenangan kepadaku.
Terus Rasulullah SAW berdoa dan mengangkat kedua tangan beliau tinggi-tinggi sehingga ridak beliau, kain beliau yang beliau letakkan di pundak beliau terjatuh. Kemudian datang Abu Bakar dari belakang sambil mengatakan, ya Rasulullah, kafaka munasyadatuka rabbak. Ya Rasulullah, cukup engkau meminta sangat kepada Rabb, fa innahu munjizum ma wa'adaka. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi apa yang Allah janjikan kepada engkau. Sambil memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Subhanallah. Ini yang dilakukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayhuzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Akan kalah mereka dan mereka akan lari pontang-panting. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan terjadilah peperangan. Ternyata mereka kalah. Ya, ini orang-orang musyrikin kalah padahal jumlah mereka sangat banyak, 3 kali lipat. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan perang yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan pasukan perang yang jumlahnya lebih banyak dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mati di antara pasukan perang orang-orang musyrikin 70 orang dan ditawan 70 orang. Pada saat itulah Rasulullah SAW mengajak musyawarah, karena ini perang pertama. Rasulullah SAW mengajak perang setelah pembahasan kemarin tentang masalah ghanimah. Sekarang masalah tawanan perang. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang tawanan perang ini yang jumlahnya 70 orang? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang kita, dari sepupu kita sendiri, paman kita, ponaan kita, kerabat kita sendiri. Maka hemat saya, kita minta tebusan saja. Kita minta tebusan, uang tebusan itu kita pakai untuk membeli persenjataan, memperlengkapi kebutuhan kita. Dan yang dibebaskan mudah-mudahan telah ditembus ini, mudah-mudahan suatu saat mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini adalah pendapat yang bijak dan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih sebagai pendapat. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar ditanya, wahai Umar, bagaimana pendapat engkau tentang tawanan kita ini, tawanan pertama nih? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, aku melihat bahwa mereka adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh kesyirikan. Serahkan si fulan kepada Ali untuk dipenggal lehernya, dan serahkan kepadaku, kerabatku, untuk aku penggal lehernya. Serahkan ke Hamzah si fulan saudaranya untuk dipenggal lehernya. Supaya mereka tahu bahwa dalam Islam ini adalah suatu yang benar, harus ditegakkan. Ternyata Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pendapat ini memang barakallahu fikum bijak sangat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa bukan pada saat itu tempatnya. Bukan pada saat itu tempatnya. Karena ini peperangan pertama, sementara kaum muslimin belum diberikan kekuasaan dan kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda ceritanya ketika kaum muslimin telah memiliki kekuatan yang sangat. Maka terserah apa yang menjadi kebijakan panglima atau penguasa pada saat itu. Boleh dia membebaskan cuma-cuma, boleh dia barakallahu fikum mengambil tebusan atau ganti tawanan, tukar tawanan maksudnya, atau boleh menjadikan budak, terserah apa menjadi kebijakan panglima. Tapi karena ini awal pertama kali peperangan dan kondisi kaum muslimin masih barakallahu fikum belum begitu kuat, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ditegakkannya
kebenaran dan yang merupakan pendapat Umar itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah menjadi kejadian dan sudah menjadi keputusan, itulah yang terjadi. Di keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menangis. Kemudian didatangi oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku, sampaikan kepadaku apa yang menyebabkan engkau menangis, supaya aku juga bisa menangis bersama dengan kalian." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih pendapatmu." Dan ini suatu yang telah kita sepakati, sudah kita putuskan, kelas itu yang telah dijalankan. Aku melihat bahwa keputusan kita ini mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat bahwa azab, barakallahu fikum, yang akan diturunkan kepada kita lebih dekat daripada ranting pohon yang ada di atas kepalaku ini. Barakallahu fikum. Tapi itu sudah menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan ada nanti di akhir-akhir pembahasan surah Al-Anfal. Barakallahu fikum. Intinya kemenangan diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan keteguhan hati mereka dan kesabaran mereka. Lihiqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menegakkan hak dan memenangkan al-haq wa yubtilal batil, dan merendah hinakan kebatilan walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim tidak senang. Ini orang-orang musyrikin. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ini yang dikatakan tadi, ketika kalian istighatsah. Istighatsah itu adalah ibadah dalam bentuk doa, permintaan bantuan, pertolongan di kondisi genting. Di kondisi genting. Betapa tidak, jumlah 300 lebih sedikit berhadapan dengan jumlah 1000 orang lebih. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah istighatsah, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah permohonan kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, bahwa aku akan memberikan bala bantuan untuk kalian dari kalangan malaikat. Barakallahu fikum, murdifin yang datang secara bertahap. Dan ini barakallahu fikum turun bersama dengan pasukan dari kalangan malaikat ini, malaikat Jibril dengan Israfil, Jibril dengan Mikail, barakallahu fikum. 500 di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh Jibril, 500 sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh Mikail. Dan para sahabat melihat ketika baru saja dia mengejar orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dia mendengar suara barakallahu fikum. Dia menengok sesaat, kemudian menengok ulang kepada orang kafir yang hendak dia bunuh. Ternyata orang kafir sudah tergeletak mati. Tidak tahu siapa yang membunuhnya. Setelah itu mereka datang ke Rasulullah SAW dan menceritakan keajaiban-keajaiban dalam peperangan tersebut. Adanya orang tergeletak mati tanpa dilihat siapa yang membunuhnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, itulah bala bantuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau peperangan itu dilakukan secara syar'i. Barakallahu fikum. Memang pertolongan kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perang yang dibubuhi dengan kesyirikan. Sebagaimana sebagian orang ketika hendak perang datang ke dukun untuk dimandi kebal agar supaya tidak mempan dengan senjata. Ya bagaimana bisa mati syahid? Kan demikian. Bukan datang ke peperangan agar supaya barakallahu fikum mati, bukan menyerahkan diri agar supaya mati, bukan itu. Karena datang ke peperangan di zaman Rasulullah SAW tetap memakai baju perang. Dan ada kemungkinan untuk menjadi pemenang dan ada juga kemungkinan untuk dia mati syahid. Tapi yang dilakukan oleh sebagian orang
Tapi pakai jimat lah, pakai mandi kebal lah, pakai macam-macam, pakai mantra ini mantra itu. Ada syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa mendatangkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Pertolongan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita tunduk pada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah saatnya datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menyelisihi perintah Allah tabaraka wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Maka ini pelajaran untuk kita. Baik. Bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemenangan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan jumlah pasukan, bukan lengkapnya persenjataan, bukan hebatnya taktik perang, bukan. Tapi semata-mata adalah pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti taktik tidak perlu, tetap perlu. Barakallahu fikum. Bukan persenjataan tidak perlu, perlu tetap. Pasukan perang juga demikian. Tapi yang lebih penting adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang akan mengundang pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita dan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Bukan persenjataan tidak perlu, perlu tetap. Pasukan perang juga demikian. Tapi yang lebih penting adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan mengundang pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita dan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.